Dasar pengemis, teriak mertuaku sambil melempar koperku ke jalanan berlumpur. Aku hanya tersenyum sinis di bawah guyuran hujan. Tawa mereka seketika mati saat sirine Forager meraung membelah hening. Sebuah sedan mewah berplat merah berhenti tepat di depanku, dan sosok jenderal turun memelukku. Wajah mertuaku pucat pasi saat menyadari ayahku ternyata seorang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara piring pecah yang beradu dengan lantai marmer itu menggema ke seluruh penjuru rumah mewah di kawasan Pondok Indah tersebut. Pecahannya berserakan, memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang harganya mungkin setara dengan gaji 5 tahun buruh pabrik. Maudy Ayunda, wanita muda yang mengenakan daster rumahan yang sudah agak pudar warnanya, segera berlutut. Tangannya yang halus, meski kini mulai kasar karena pekerjaan rumah tangga, memunguti pecahan beling itu dengan cekatan. "Kamu itu punya mata atau tidak, sih?" Suara melengking itu datang dari arah meja makan. Wulan Guritno, wanita parubaya yang masih terlihat cantik berkat perawatan botoks rutin, berdiri sambil berkacak pinggang. Tatapannya tajam, penuh dengan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Maaf, Ma. Tadi tangan Maudy licin. Habis mencuci baju Jeffrey," jawab Maudy pelan, tanpa berani menatap mata mertuanya. "Alasan?" bentak Wulan. "Itu piring keramik impor dari Italia. Kamu jual ginjal kamu pun belum tentu bisa ganti piring itu. Tahu tidak? Dasar orang kampung. Udah numpang, nyusahin pula." Dari sofa ruang tengah, terdengar suara tawa mengejek. Nikita Willy, kakak ipar Maudy, sedang duduk santai sambil memoles kuteks merah darah di kuku-kukunya. Ia bahkan tidak menoleh, seolah kehadiran Maudy hanyalah gangguan kecil seperti lalat yang berdengung. "Udahlah, Ma. Namanya juga orang susah. Mana ngerti dia barang mahal," celetuk Nikita santai. "Di kampungnya paling makan pakai piring seng." Maudy menelan ludah. Ada rasa perih yang menjalar di dadanya, tapi ia tahan. Sudah 2 tahun ia menjalani hidup seperti ini. Menikah dengan Jeffrey Nicole, lelaki yang ia cintai karena kesederhanaannya dulu saat kuliah, ternyata membawanya masuk ke dalam neraka dunia. Keluarga Jeffrey, terutama ibu dan kakaknya, tidak pernah merestui pernikahan ini. Bagi mereka, Maudy hanyalah gadis yatim piatu tanpa asal-usul jelas yang menjebak Jeffrey dengan cinta buta. "Maudy akan ganti, Ma. Nanti Maudy sisihkan uang belanja," kata Maudy lirih. Wulan mendengus kasar, lalu kembali duduk dan menyeruput teh herbalnya. "Gak usah sok kaya. Uang belanja itu uang anak saya juga. Uang Jeffrey. Kamu itu di sini cuma parasit. Ingat itu." Maudy diam. Ia membawa pecahan piring itu ke dapur belakang. Di sana, di depan wastafel yang penuh tumpukan piring kotor bekas pesta semalam, Maudy menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayahnya yang tegas namun hangat. "Sabar, Nak. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu ingin tahu rasanya dicintai tanpa embel-embel jabatan papa, kan?" Suara ayahnya terngiang di kepala. Ya, ini adalah ujian yang ia pilih sendiri. Maudy menyembunyikan identitas aslinya. Tidak ada yang tahu di rumah ini bahwa Maudy si yatim piatu sebenarnya adalah putri tunggal Jeremy Thomas, seorang pejabat tinggi negara, menteri yang sangat berpengaruh dan disegani, sekaligus mantan jenderal bintang 3. Maudy hanya ingin tahu, apakah Jeffrey mencintainya tulus atau tidak. Namun, semakin hari, jawaban itu semakin samar. Pintu dapur terbuka. Jeffrey Nicole masuk dengan wajah kusut. Dia baru bangun tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sejak perusahaan ayahnya, yang kini dikelola Wulan, mulai goyah, Jeffrey jadi sering uring-uringan dan malas ke kantor. "Yang, buatin kopi dong. Kepala aku pusing," gumam Jeffrey sambil membuka kulkas, mengambil botol air dingin. Maudy menatap suaminya. "Mas, tadi Mama marah lagi soal piring. Kamu nggak mau bantu aku ngomong ke Mama?" Jeffrey menghela napas, terlihat malas membahasnya. "Udahlah, Yang. Kamu kan tahu Mama emang gitu orangnya. Perfeksionis. Kamu juga sih, kenapa ceroboh banget?"
Udah tahu mama lagi stres mikirin utang perusahaan, jangan nambah masalah lah. Maudi tertegun. Tidak ada kata, apakah kamu baik-baik saja? Atau, maafkan mama ya. Yang ada hanya tuduhan bahwa ia menambah beban. Aku capek, Mas. Aku ngerjain semuanya sendiri. Pembantu diberhentikan karena penghematan, dan sekarang aku yang nanggung semuanya. Nikita nggak pernah bantu, mama apalagi. SSST. Jangan keras-keras, nanti kedengeran Nikita. Jeffrey menempelkan telunjuk di bibirnya, wajahnya panik. Sabar aja kenapa sih? Namanya juga berbakti sama suami dan keluarga. Istri solehah itu harus sabar. Jeffrey menepuk pipi Maudi pelan. Bukan tepukan sayang, tapi tepukan meremehkan, lalu keluar dari dapur membawa botol minumnya, meninggalkan Maudi yang terpaku di depan wastafel. Air mata Maudi menetes satu, jatuh ke tumpukan busa sabun. Kesabaranku ada batasnya, Mas, bisik Maudi pada dinding dapur yang dingin. Malam itu, suasana rumah berubah drastis. Wulan Guritno menyuruh Maudi memasak hidangan besar. Rendang, ayam bakar, sup buntut, semuanya harus siap sebelum pukul 7 malam. Bukan untuk mereka, tapi untuk tamu istimewa. Maudi baru saja selesai menata meja makan ketika bel pintu berbunyi. Wulan dan Nikita berlarian ke depan dengan wajah sumringah yang jarang sekali Maudi lihat. Ah, Pevita. Sayangku. Masuk, masuk. Suara Wulan terdengar sangat manis, kontras sekali dengan nada bicaranya pada Maudi. Seorang wanita muda melangkah masuk. Pevita Pierce. Cantik, anggun, mengenakan dres selutut dari brand ternama, dan menenteng tas Hermes yang harganya bisa membeli satu rumah sederhana. Wangi parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Tante Wulan, apa kabar? Ini aku bawain oleh-oleh dari Paris. Cuma tas kecil sih buat tante sama Nikita, kata Pevita sambil tersenyum ramah. Ya ampun, repot-repot banget. Makasih ya, calon mantu idaman tante. Seru Wulan, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar sampai ke dapur. Maudi berdiri di ambang pintu dapur, mematung. Jeffrey turun dari tangga, sudah rapi dengan kemeja batiknya. Ia tersenyum lebar saat melihat Pevita. Hai, Pev. Lama nggak ketemu, sapa Jeffrey, matanya berbinar. Ada kekaguman di sana yang membuat hati Maudi mencelos. Mereka duduk di meja makan. Maudi hendak ikut duduk di kursi kosong di samping Jeffrey, tapi Wulan langsung berdehem keras. Maudi, tolong ambilkan air es lagi. Terus, supnya kurang panas. Panasin dulu, perintah Wulan dingin. Tapi Maudi belum makan dari siang. Ya makan nantilah di dapur. Ini ada tamu penting. Masa kamu mau gabung di sini bau bawang begitu? Nggak sopan sama Pevita. Potong Nikita dengan senyum sinis. Jeffrey hanya diam. Ia sibuk menuangkan minum untuk Pevita. Iya yang, kamu makan di belakang aja dulu ya. Nanti nggak muat mejanya. Dada Maudi sesak bukan main. Ia diperlakukan seperti pelayan di rumah suaminya sendiri. Pevita menatap Maudi sekilas, tatapan iba yang justru terasa merendahkan. Nggak apa-apa tante, biarin aja Maudi duduk. Kata Pevita basa-basi. Nggak usah, Pev. Dia lebih nyaman di belakang. Orang kayak dia nggak nyambung kalau kita ngobrolin bisnis dan saham, sahut Wulan cepat. Sepanjang makan malam, Maudi hanya bisa mendengar percakapan mereka dari dapur. Wulan terus-menerus memuji Pevita. Coba ya Jeff, kalau istri kamu itu kayak Pevita. Pinter cari uang, koneksinya luas, bapaknya pengusaha tambang. Pasti perusahaan kita nggak bakal sesulit ini sekarang. Sindir Wulan. Ah tante bisa aja, tawa Pevita renyah. Jeffrey kan juga hebat. Cuma mungkin, salah pilih partner hidup aja. Butuh pendamping yang selevel biar bisa lari kencang. Betul itu. Seru Nikita. Jeff, kamu denger kan? Cinta itu nggak bikin kenyang. Realistis aja. Perusahaan papa lagi di ujung tanduk. Kita butuh suntikan dana segar. Pevita bilang papanya mau bantu. Asal Jeffrey mau gabung jadi keluarga kami. Sambung Pevita lembut namun penuh arti. Hening sejenak. Maudi menahan napas di balik tirai dapur. Ia menunggu Jeffrey membela dirinya. Menunggu suaminya berkata,
Cukup, saya sudah punya istri. Namun, yang terdengar hanya suara Jeffrey yang ragu. Nanti kita bicarakan lagi ya, Pev. Aku butuh waktu. Tidak ada penolakan. Tidak ada pembelaan. Jeffrey membuka peluang itu. Maudy mundur selangkah. Kakinya lemas. Ternyata cintanya selama ini sia-sia. Lelaki itu bukan hanya lemah, tapi juga pengkhianat. 3 hari setelah makan malam itu, suasana rumah semakin panas. Nikita Willy pulang dalam keadaan setengah mabuk setelah pesta dengan teman-teman sosialitanya. Ia mengamuk di ruang tengah. Mana kalung berlian gue? Teriak Nikita histeris sambil membongkar isi tasnya. Wulan yang sedang maskeran di kamar langsung lari keluar. Ada apa sih, Nik? Malam-malam teriak. Kalung berlian yang dari mantan aku, MA, yang harganya 200 juta. Hilang. Tadi aku taruh di meja ria sebelum pergi, sekarang gak ada. Maudy yang baru selesai menyetrika pakaian muncul dengan wajah bingung. Ada apa, Kak? Nikita langsung menunjuk wajah Maudy dengan telunjuknya yang runcing. Pasti lo yang ambil. Ngaku lo. Demi Allah, Kak, aku gak tahu apa-apa. Aku dari tadi cuma nyetrika di ruang belakang. Sanggah Maudy tegas. Alah, gak usah bawa-bawa Tuhan. Lo itu orang miskin. Pasti lo ngiler kan lihat berlian gue? Lo butuh duit kan buat kirim ke kampung? Nikita maju dan mendorong bahu Maudy keras-keras. Maudy gak punya siapa-siapa di kampung, Kak. Dan Maudy bukan pencuri. Maudy mulai meninggikan suaranya. Ia tidak terima harga dirinya diinjak seperti ini. Berani kamu bentak anak saya? Wulan ikut maju, matanya melotot. Geledah kamarnya. Mereka berdua menyeret Maudy ke kamar pembantu. Kamar sempit di dekat dapur yang kini ditempati Maudy dan Jeffrey, karena kamar utama dipakai Wulan, dan kamar kedua dipakai Nikita. Wulan mengacak-acak lemari plastik Maudy. Pakaian-pakaian murah berhamburan ke lantai. Nah, ini apa? Wulan mengangkat sebuah kotak kecil dari bawah tumpukan baju dalam Maudy. Ia membukanya. Di dalamnya berkilau sebuah kalung berlian. Maudy terbelalak. Itu bukan punya Kak Nikita. Itu punya Maudy. Itu hadiah dari... Halah, maling ngaku, potong Nikita. Ia menyambar kalung itu. Ini pasti kalung gue. Tunggu, ini modelnya beda. Tapi pasti lo beli ini pakai duit hasil jual kalung gue yang asli kan? Atau lo nyuri ini dari toko? Itu peninggalan ibu saya, teriak Maudy. Itu adalah satu-satunya barang mewah yang ia bawa dari rumah ayahnya, hadiah ulang tahun ke-17 dari mendiang ibunya. Ia sengaja menyimpannya sebagai pengobat rindu. Bohong. Mana mungkin gembel kayak kamu punya berlian asli. Wulan meludahi lantai. Saat itulah Jeffrey pulang. Ia melihat keributan itu dan wajah Maudy yang sudah basah oleh air mata. Ada apa ini? Tanya Jeffrey bingung. Istrimu ini maling. Jeff? Dia nyuri kalung Nikita, terus kita nemuin berlian lain di lemarinya. Pasti hasil nyopet atau jual diri, hasut Wulan berapi-api. Maudy menatap Jeffrey, berharap suaminya percaya. Mas, kamu tahu kan aku gak mungkin kayak gitu? Itu kalung peninggalan ibuku, Mas. Jeffrey menatap Maudy, lalu menatap ibunya yang murka. Ia bimbang. Tekanan ekonomi dan hasutan ibunya selama ini sudah menggerogoti logikanya. Maudy, kalau kamu butuh uang, bilang sama aku. Jangan nyuri, ucap Jeffrey pelan, tapi menusuk jantung. Mas, kamu gak percaya sama aku? Suara Maudy bergetar hebat. Bukti udah jelas ada di lemari kamu. Bentak Nikita. Jeffrey memalingkan wajah. Minta maaf sama Kak Nikita, Maudy. Balikin uangnya. Aku nggak nyuri. Maudy berteriak frustrasi. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Maudy. Bukan dari Wulan, bukan dari Nikita. Tapi dari Jeffrey. Suasana hening seketika. Maudy memegang pipinya yang panas. Ia menatap Jeffrey dengan pandangan yang sulit diartikan. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa hancur di hatinya. Di detik itu, cinta Maudy untuk Jeffrey Nicole mati sepenuhnya. Baik, ucap Maudy dingin, matanya kering tanpa air mata.
Aku akan ingat tamparan ini, Mas. Sampai mati. Pagi harinya, suasana rumah terasa dingin dan mencekam. Tidak ada sarapan yang tersedia. Maudy tidak memasak. Ia duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi, menunggu sidang keluarga yang sudah dijadwalkan Wulan. Wulan keluar dari kamar dengan sebuah map coklat di tangannya. Di belakangnya, Jeffrey berjalan tertunduk seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Nikita duduk di sofa sambil memainkan ponsel, tersenyum licik. Wulan melempar map itu ke atas meja di depan Maudy. Tanda tangani, perintah Wulan. Maudy tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Surat cerai, tanyanya datar. Pintar juga kamu, dengus Wulan. Dengar ya, Maudy. Perusahaan keluarga kami bangkrut. Kami punya utang 50 miliar yang jatuh tempo bulan depan. Satu-satunya jalan keluar adalah Jeffrey menikah dengan Pevita. Ayah Pevita setuju melunasi utang kami dan menyuntikkan modal, asalkan Jeffrey single. Wulan mencondongkan tubuhnya, menatap Maudy dengan intimidasi. Kamu cuma benalu di sini. Kamu nggak bisa bantu apa-apa. Kalau kamu benar-benar cinta Jeffrey, kamu harus rela berkorban demi masa depan dia. Lepaskan Jeffrey. Maudy menoleh ke arah Jeffrey. Mas, kamu setuju dengan ini? Kamu mau jual diri kamu demi uang? Jeffrey tidak berani menatap mata Maudy. Suaranya serak. Aku nggak punya pilihan, Yang. Ini demi keluarga. Demi mama. Aku janji, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan. Akan apa? Potong Maudy tajam. Akan menjadikan aku simpanan? Jangan bermimpi. Maudy mengambil map itu. Ia membukanya. Di sana tertulis klausul bahwa Maudy tidak menuntut harta Gonogini sepeser pun. Ia harus pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Kalian pikir aku ingin harta kalian? Maudy tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Jeffrey. Harta kalian itu tidak ada artinya dibanding harga diri saya yang sudah kalian injak-injak. Halah, sok suci. Udah miskin belagu, sembur Nikita. Buruan tanda tangan, terus angkat kaki dari sini. Maudy mengambil pulpen. Tanpa ragu sedikitpun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Gerakannya tegas, tidak ada getaran tangan sama sekali. Sudah, kata Maudy sambil menutup map itu. Sekarang, aku bukan istri kamu lagi, Jeffrey. Dan kalian bukan keluargaku lagi. Bagus, Wulan tersenyum puas. Ia merasa menang telak. Sekarang kemasi barang-barangmu. Aku kasih waktu 10 menit. Jangan bawa barang apapun yang dibeli pakai uang Jeffrey, termasuk baju-baju yang dibelikan Jeffrey. Maudy berdiri tegak. Tenang saja, Nyonya. Saya hanya akan membawa apa yang saya bawa saat datang ke sini dulu. Sebuah koper tua dan harga diri saya. Maudy berjalan ke kamar belakang. Ia tidak menangis. Sebaliknya, ia mengambil ponsel tuanya dari bawah bantal. Ponsel yang selama 2 tahun ini ia nonaktifkan nomor khususnya. Ia menyalakannya. Sinyal penuh. Ia mengetik satu pesan singkat ke sebuah nomor yang ia namai, Papa. Pesan terkirim, Pak, jemput Maudy. Maudy sudah selesai main rumah-rumahan. Maudy ingin pulang. 1 detik. 2 detik. Ponselnya bergetar. Balasan masuk. Papa sedang di jalan. Tunggu 5 menit, sayang. Bertahanlah. Maudy tersenyum tipis. Waktunya pertunjukan yang sebenarnya. Langit Jakarta mendung pekat, seolah ikut merasakan ketegangan di rumah nomor 18 itu. Gerimis mulai turun perlahan, membasahi aspal. Maudy menyeret koper tuanya keluar dari pintu utama. Hanya 1 koper kecil berisi baju-baju lamanya sebelum menikah. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa uang pemberian Jeffrey, tidak membawa apapun. Tapi Wulan dan Nikita belum puas. Mereka ingin pesta perpisahan yang lebih dramatis. Lama banget sih jalannya. Nikita merebut koper Maudy saat mereka sampai di pagar depan. Hei, apa-apaan kamu? Seru Maudy. Biar cepat. Nikita menyeret koper itu lalu dengan sekuat tenaga melemparnya keluar pagar, ke tengah jalanan aspal yang basah. Brak, koper itu terbanting.
Isinya sedikit berhamburan keluar karena resletingnya pecah. Baju-baju Maudi tercecer di genangan air kotor. Wulan tertawa puas. Jeffrey berdiri di teras, mematung, wajahnya pucat tapi ia tidak bergerak untuk menolong. Itu tempat yang pantas buat kamu, Maudi, teriak Wulan lantang. Suaranya mengundang perhatian tetangga kiri kanan. Beberapa orang mulai keluar rumah, berbisik-bisik melihat pemandangan kejam itu. Jangan pernah berani injakan kaki kamu di rumah orang kaya lagi. Dasar pengemis. Maudi berjalan tenang keluar pagar. Ia tidak memunguti bajunya. Ia berdiri di samping kopernya yang rusak. Hujan mulai deras, membasahi tubuhnya. Rambutnya lepek, tapi dagunya terangkat tinggi. Ia menatap Wulan, Nikita, dan Jeffrey bergantian. Bibir Maudi melengkung membentuk senyuman sinis. Senyuman yang membuat bulu kuduk Nikita meremang. Kenapa dia senyum? Bisik Nikita pada ibunya. Dasar orang gila. Kalian pikir ini akhir dari segalanya? Suara Maudi terdengar jelas meski beradu dengan suara hujan. Kalian salah besar. Ini baru permulaan. Ingat wajah saya baik-baik saat ini. Karena besok, kalian yang akan mengemis di kaki saya. Mimpi, cibir Wulan. Tiba-tiba, dari ujung jalan terdengar suara sirine yang meraung-raung. Khas, tajam, dan membelah keramaian. Wey wey wey. Dua motor besar polisi militer, PM, muncul dengan lampu rotator biru menyala, memecah kemacetan jalan komplek perumahan itu. Di belakangnya, sebuah mobil Jeep Rubicon pengawal berwarna hitam mengikuti. Dan di tengah-tengahnya, sebuah sedan hitam mengkilap, Toyota Crown Royal Salon edisi terbaru, melaju dengan agung. Tetangga yang menonton ternganga. Wulan dan Nikita melongo. Jeffrey mengerutkan kening. Ada pejabat lewat? Di komplek kita? Gumam Wulan bingung. Tapi iring-iringan itu tidak lewat. Motor pengawal berhenti tepat di depan pagar rumah Wulan, memblokir jalan. Polisi pengawal turun dengan sigap, menghentikan lalu lintas. Mobil sedan mewah itu berhenti tepat di depan Maudi yang berdiri basah kuyup. Mata Wulan membelalak saat melihat plat nomor mobil itu. Plat merah. RI 24. Itu mobil menteri. Bisik Jeffrey, suaranya bergetar seorang putri raja, meninggalkan keluarga Jeffrey yang kini sadar bahwa mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Sirine Forager itu sudah tidak terdengar, tapi dengingnya seolah masih tertinggal di telinga Wulan Guritno. Ia masih berdiri mematung di teras, tangannya mencengkeram tiang pilar rumah begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hujan yang turun semakin deras tidak mampu menyadarkannya dari keterkejutan yang melumpuhkan akal sehat. Jeffrey Nicole masih terduduk di lantai teras yang dingin. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seolah darah berhenti mengalir ke kepalanya. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Itu tadi. Nikita Willy, yang sedari tadi memegang ponsel untuk merekam pengusiran Maudi demi konten media sosialnya, kini gemetar hebat. Ponsel mahalnya terlepas dari tangan, jatuh berdebam ke lantai keramik. Layarnya retak. Sama retaknya dengan mental mereka saat ini. M.A. Panggil Nikita lirih, suaranya tercekat. Itu beneran Jeremy Thomas? Menteri Pertahanan? Papanya Maudi? Wulan menoleh patah-patah ke arah putrinya. Matanya nanar. Nggak mungkin. Maudi itu anak yatim piatu. Dia bilang orang tuanya petani di kampung. Dia pasti sewa aktor. Iya, itu pasti prank. Dia mau ngerjain kita. Wulan berusaha tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara ringkikan histeris yang menyedihkan. Penolakan terhadap realita adalah pertahanan terakhir egonya yang sudah hancur. Tetangga sebelah rumah, Bu Susi, yang terkenal sebagai biang gosip komplek, berjalan mendekat ke pagar rumah Wulan dengan payung di tangan. Wajahnya penuh rasa ingin tahu bercampur ejekan. Jeng Wulan, panggil Bu Susi lantang. Hebat bener menantunya, dijemput mobil menteri. Itu RI 24 loh, Jeng. Suami saya yang kerja di Kemensetnek bilang itu mobil dinas Pak Jeremy Thomas. Wah, ternyata selama ini Jeng Wulan besanan sama pejabat tinggi ya? Kok disuruh nyuci piring terus si anaknya? Pertanyaan polos yang berbisa itu menampar Wulan lebih keras daripada tamparan fisik.
Wulan tidak menjawab. Ia berbalik badan, menyeret Jeffrey yang masih lemas untuk masuk ke dalam rumah, lalu membanting pintu utama sekeras-kerasnya. Di dalam ruang tamu yang mendadak terasa sempit dan pengap, Nikita dengan panik memungut ponselnya yang retak. Jari-jarinya menari cepat di layar, mengetik nama, Maudy Ayunda, dan Jeremy Thomas, di mesin pencari. MA. Nikita memekik, matanya melotot menatap layar ponsel. Lihat ini, MA. Nikita menyodorkan ponselnya ke wajah ibunya. Sebuah artikel berita lama dari 5 tahun lalu terpampang di sana. Judulnya, Putri Tunggal Jeremy Thomas wisuda dengan predikat cum laude di Stanford. Di bawah judul itu, ada foto Jeremy Thomas yang gagah sedang merangkul seorang gadis muda yang memakai toga. Gadis itu tersenyum manis. Wajahnya lebih segar dan berisi, tapi tidak salah lagi. Itu Maudy. Maudy yang selama 2 tahun ini mereka suruh mengepel lantai. Maudy yang mereka hina sebagai parasit. Namanya Maudy Ayunda Thomas. Baca Nikita dengan suara bergetar. Dia menyembunyikan nama belakangnya. Jeffrey merebut ponsel itu. Matanya menyusuri artikel itu dengan nanar. Ia melihat foto lain. Maudy sedang bermain piano di sebuah ballroom mewah, mengenakan gaun yang mungkin harganya lebih mahal dari mobil Jeffrey. Aku nikah sama anak menteri. Gumam Jeffrey kosong. Dan aku baru aja nyerain dia demi anak pengusaha tambang yang belum tentu mau sama aku. Diam kamu, teriak Wulan tiba-tiba, melempar vas bunga di meja hingga pecah berantakan. Napasnya memburu. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ketakutan mulai merambat naik dari perut Wulan. Ia bukan takut kehilangan menantu kaya. Ia takut pada apa yang bisa dilakukan oleh seorang Jeremy Thomas. Mereka baru saja menghina, memfitnah, dan mengusir putri kesayangan orang paling berkuasa di bidang pertahanan negara. Kita dalam masalah besar, bisik Wulan, suaranya kini kehilangan segala keangkuhan. Kita benar-benar dalam masalah besar. Sementara kepanikan melanda rumah keluarga Jeffrey, suasana yang jauh berbeda terjadi di dalam mobil sedan hitam yang melaju menembus hujan Jakarta. Di dalam kabin yang senyap dan wangi aromaterapi sandalwood itu, Maudy duduk bersandar di jok kulit yang empuk. Ajudan di kursi depan sudah memberikan handuk hangat. Maudy mengeringkan rambutnya yang basah, sementara ayahnya, Jeremy Thomas, masih menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rindu, sedih, dan murka yang tertahan. Kenapa, nak? Tanya Jeremy akhirnya, memecah keheningan. Suaranya berat dan dalam. Kenapa kamu biarkan mereka memperlakukanmu seperti binatang selama 2 tahun ini? Papa sudah mau turun tangan sejak bulan pertama, tapi kamu selalu melarang. Maudy menatap ayahnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang getir. Karena Maudy naif, Pak. Maudy pikir cinta Jeffrey cukup kuat untuk melawan ibunya. Maudy pikir kalau Maudy berbakti, hati mereka akan luluh. Ternyata Maudy salah. Hati mereka bukan terbuat dari batu, tapi dari kalkulator. Cuma hitung-hitungan untung rugi. Jeremy mengepal tangannya. Rahangnya mengeras melihat bekas merah di pipi kiri Maudy, jejak tamparan Jeffrey yang belum hilang. Papa akan hancurkan mereka, geram Jeremy. Papa akan pastikan besok pagi mereka tidak punya tempat tinggal. Papa akan bikin perusahaan mereka rata dengan tanah. Si Jeffrey itu, Papa akan pastikan dia tidak bisa dapat kerjaan bahkan jadi tukang sapu sekalipun. Jangan, Pak, potong Maudy tenang. Jeremy menoleh, kaget. Kamu masih membelanya? Setelah dia menamparmu? Bukan membela, Maudy menggeleng. Tatapannya berubah dingin, tajam, menyerupai tatapan ayahnya saat menghadapi musuh negara. Kalau Papa hancurkan mereka sekarang dengan kekuasaan Papa, itu terlalu mudah. Mereka akan merasa jadi korban kesewenang-wenangan pejabat. Mereka tidak akan belajar apa-apa. Maudy meletakkan handuknya, lalu memegang tangan ayahnya yang besar dan kasar. Biarkan Maudy yang main, Pak. Papa cukup kasih fasilitas. Maudy mau mereka hancur pelan-pelan. Maudy mau mereka melihat semua yang mereka kejar. Harta, status, kehormatan, hilang satu persatu di depan mata mereka. Maudy mau mereka sadar bahwa kehancuran mereka bukan karena papa pejabat, tapi karena kebodohan mereka sendiri. Jeremy tertegun menatap putrinya.
Gadis kecilnya yang dulu manja dan cengeng kini telah berubah menjadi wanita yang penuh perhitungan. Ada rasa bangga yang aneh menyelinap di hati sang jenderal. Baik, Jeremy mengangguk, menyetujui. Sesuai perintahmu, Tuan Putri. Aset, koneksi, tim hukum, intelijen semuanya milikmu. Gunakan sesukamu. Mobil berbelok memasuki gerbang tinggi sebuah mansion di kawasan Menteng. Pagar otomatis terbuka. Di halaman yang luas, berjejer mobil-mobil mewah. Puluhan staf rumah tangga sudah berbaris rapi di teras, menyambut kepulangan sang putri yang hilang. Saat pintu mobil dibuka, kepala pelayan, Pak Ujang, yang sudah merawat Maudi sejak bayi, langsung berkaca-kaca. Non Maudi. Suaranya serak. Maudi turun dari mobil. Ia tidak lagi menunduk seperti di rumah mertuanya. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat. Aura, upik abu-nya hilang seketika, berganti dengan aura aristokrat yang memang mengalir dalam darahnya. Siapkan air panas, Pak Ujang. Saya mau mandi, perintah Maudi lembut namun tegas. Dan tolong buang baju-baju di koper ini. Bakar saja. Saya tidak mau ada sisa bau kemiskinan dan kehinaan yang menempel di tubuh saya lagi. Siap, Non. Maudi melangkah masuk ke dalam istananya. Langkahnya mantap. Mulai malam ini, Maudi yang sabar sudah mati. Yang ada hanyalah Maudi Thomas, sang pembalas dendam yang elegan. 2 hari berlalu sejak kejadian itu. Jeffrey Nicole berusaha menjalani harinya seolah tidak terjadi apa-apa, tapi dunia di sekitarnya mulai runtuh dengan kecepatan yang mengerikan. Pagi itu, di kantor pusat Nicole Group, perusahaan kontraktor warisan ayahnya yang kini kondisinya hidup segan mati tak mau, suasana terasa kacau balau. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti. Karyawan berlarian dengan wajah panik. Jeffrey baru saja duduk di kursi direkturnya ketika sekretarisnya masuk tanpa mengetuk pintu. Wajahnya pucat pasi. Pak Jeffrey. Gawat, Pak. Ada apa sih? Masuk tuh, ketuk pintu dulu, bentak Jeffrey. Ia sedang pusing memikirkan cara menghubungi Pevita yang mendadak slow response sejak kemarin. Maaf, Pak. Tapi ini darurat. 3 vendor utama kita baru saja mengirim surat pemutusan kontrak sepihak. Mereka menarik semua alat berat dari proyek di Cikarang pagi ini juga. Apa? Jeffrey terlonjak dari kursinya. Gila mereka. Kita bisa tuntut mereka. Kontraknya kan masih jalan. Nggak bisa, Pak. Di kontrak ada klausul, force majeure, dan evaluasi kredibilitas. Mereka bilang perusahaan kita masuk blacklist Asosiasi Konstruksi per hari ini. Belum sempat Jeffrey mencerna berita itu, pintu ruangannya terbuka lagi. Kali ini manajer keuangannya yang masuk dengan napas ngos-ngosan. Pak Jeffrey, Bang Arta baru saja menelepon. Mereka membekukan rekening perusahaan. Hah? Kenapa dibekukan? Jeffrey merasa lututnya lemas. Alasannya ada indikasi aliran dana mencurigakan yang perlu diaudit. Dan, mereka menolak pengajuan restrukturisasi utang kita yang 50 miliar itu. Mereka minta pelunasan penuh dalam waktu 2x24 jam, atau aset jaminan akan disita. Jeffrey ambruk kembali ke kursinya. Aset jaminan utang itu adalah gedung kantor ini dan rumah yang mereka tinggali sekarang. Ini nggak masuk akal. Gumam Jeffrey. Kenapa semuanya barengan begini? Ponsel Jeffrey bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari ibunya, Wulan Guritno. Jeff, pulang sekarang. Orang pajak datang ke rumah. Mereka mau segel mobil mama. Katanya ada tunggakan pajak mobil mewah 5 tahun. Cepat pulang. Jeffrey menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Ini bukan kebetulan. Ini serangan terstruktur. Sistematis. Dan masif. Ia teringat kata-kata Maudi di tengah hujan 2 hari lalu. Ini baru permulaan. Bayangan wajah Jeremy Thomas yang menatapnya dengan murka kembali menghantui. Jeffrey sadar, ia sedang melawan raksasa dengan bermodalkan tusuk gigi. Maudi. Desis Jeffrey. Kamu benar-benar mau bunuh aku pelan-pelan? Malam harinya, rumah Wulan Guritno terasa seperti rumah duka. Bukan karena ada yang meninggal, tapi karena harapan hidup mereka yang sedang sekarat.
Mobil Alphard kesayangan Wulan sudah ditempeli stiker merah oleh petugas pajak siang tadi. Nikita Willy duduk di sofa, menangis sesenggukan. Akun Instagram aku hilang, MA, disuspend. Padahal endorsement bulan ini belum cair semua. Agensinya nuntut ganti rugi. Wulan tidak menggubris tangisan anaknya. Ia mondar-mandir di ruang tengah seperti setrikaan rusak. Penampilannya acak-acakan. Rambutnya tidak disisir. Ini semua gara-gara kamu, Jeff. Wulan menuding Jeffrey yang duduk termenung di pojok ruangan. Coba kamu gak nampar dia waktu itu. Coba kamu lebih pinter dikit ngurus istri. Kita gak bakal kayak gini. Kok aku? Jeffrey tidak terima disalahkan. Mama yang nyuruh aku ceraiin dia. Mama yang lempar koper dia. Mama yang hina dia tiap hari. Sekarang giliran susah, Mama salahin aku. Diam kamu, bentak Wulan. Gak ada gunanya berantem sekarang. Kita harus bertindak. Wulan mengambil tas tangannya. Ayo, kita ke rumah Pak Jeremy sekarang. Ngapain? MA? Cari mati? Tanya Nikita kaget. Minta maaf, bodoh, seru Wulan. Maudi itu dulu cinta mati sama Jeffrey. Dia pasti masih punya perasaan. Kita harus manfaatkan itu. Kita datang ke sana, kita nangis-nangis, kita sujud di kakinya kalau perlu. Jeffrey, kamu harus bujuk dia. Bilang kamu hilaf. Bilang kamu dipaksa Mama. Pokoknya rayu dia sampai dia luluh. MA, harga diri aku di mana? Tolak Jeffrey. Harga diri nggak bisa bayar utang 50 miliar? Jeffrey Nicole. Mau kamu jadi gelandangan minggu depan? Ayo berangkat. Dengan terpaksa, mereka bertiga berangkat menggunakan satu-satunya mobil yang belum disita, mobil operasional kantor jenis minibus tua yang AC-nya sudah mati. Perjalanan ke kawasan Menteng terasa sangat jauh. Sesampainya di depan gerbang Mansion Jeremy Thomas yang menjulang tinggi, nyali mereka ciut seketika. Pagar itu kokoh, dijaga oleh pos satpam yang diisi 2 orang berbadan tegap berseragam safari hitam. Jeffrey turun dari mobil, diikuti Wulan dan Nikita. Mereka berjalan mendekati pos satpam. Malam, Pak. Saya Jeffrey. Suaminya Maudi. Maksudnya? Kerabatnya Bu Maudi, kata Jeffrey gugup pada satpam. Satpam itu menatap Jeffrey dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menyelidik. Ia tidak membukakan gerbang. Ia hanya menekan tombol intercom. Lapor, Pak Ujang. Ada tamu di depan. Mengaku namanya Jeffrey, Wulan, dan Nikita. Hening sejenak. Lalu terdengar suara dari speaker. Perintah Non Maudi. Tidak ada tamu dengan nama tersebut yang diizinkan masuk. Usir mereka. Suara itu terdengar jelas. Wajah Wulan memerah padam. Pak, tolong Pak. Wulan mencoba merengek, menempelkan wajahnya ke jeruji pagar besi. Bilang sama Maudi, ini mamanya sakit keras. Mama mau minta maaf. Tolong izinkan kami masuk sebentar saja. Satpam itu menggeleng tegas. Maaf, Bu. Perintah sudah jelas. Silakan pergi atau kami panggilkan polisi patroli atas tuduhan mengganggu ketertiban. Tapi saya keluarganya, teriak Nikita histeris. Maudi, keluar lo. Jangan sombong mentang-mentang udah balik jadi orang kaya. Satpam itu menekan tombol lain. Tiba-tiba, dari balik semak-semak taman, 2 ekor anjing Doberman besar menyalak galak dan berlari mendekat ke arah pagar. Guk, guk. Guk. Wulan dan Nikita menjerit ketakutan. Mereka mundur terburu-buru hingga Wulan tersandung hak sepatunya sendiri dan jatuh terduduk di aspal. Lututnya lecet. Dari jendela lantai 2 mansion yang megah itu, tirai sedikit tersibak. Maudi berdiri di sana, memegang segelas wine, menatap ke bawah. Ia melihat mantan mertuanya yang angkuh kini jatuh kotor di aspal, persis seperti saat mereka membuang kopernya. Maudi menyesap minumannya. Satu sama, bisiknya pelan, lalu menutup tirai kembali. Membiarkan mereka di luar, di tempat yang seharusnya, di jalanan. Kegagalan menemui Maudi membuat Wulan semakin panik. Harapan satu-satunya kini tinggal Pevita Pierce. Jika Jeffrey bisa segera menikahi Pevita, dana dari ayah Pevita bisa menyelamatkan perusahaan. Siang itu,
Jeffrey mengajak Pevita bertemu di sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati. Jeffrey menggunakan kartu kredit terakhirnya yang belum limit untuk mentraktir Pevita, berharap bisa meluluhkan hati wanita itu. Pevita datang terlambat 30 menit. Ia tidak tersenyum saat duduk. Wajahnya dingin, sedingin es batu di gelas minumannya. "Hai, sayang. Maaf ya nunggu lama. Kamu cantik banget hari ini," sapa Jeffrey, mencoba meraih tangan Pevita. Pevita menarik tangannya. Ia membuka tablet yang ia bawa, lalu menyodorkannya ke hadapan Jeffrey. "Jeff, kita harus bicara serius," kata Pevita tanpa basa-basi. Di layar tablet itu, terlihat grafik saham perusahaan Nicole Group yang terjun bebas, nyaris menyentuh lantai dasar. "Papa, aku baru dapat info valid dari orang dalam kementerian." Pevita menatap Jeffrey tajam. "Katanya perusahaan kamu masuk daftar hitam nasional. Semua proyek pemerintah diblokir. Izin operasional juga sedang ditinjau ulang." Jeffrey menelan ludah, tenggorokannya kering. Itu cuma salah paham administrasi, Pev. Aku lagi urus kok. Minggu depan juga beres." "Salah paham?" Pevita tertawa sinis. "Jeff, kamu pikir aku bodoh? Aku tahu siapa musuh kamu. Kamu cari masalah sama Jeremy Thomas. Kamu itu bunuh diri namanya." "Pev, dengerin aku dulu." "Enggak, kamu yang dengerin aku," potong Pevita tegas. Ia melipat tangannya di dada. "Aku pebisnis, Jeff. Pernikahan buat aku itu investasi. Dan kamu sekarang adalah aset busuk. Toxic asset. Kalau aku nikah sama kamu, bisnis papaku bakal ikut kena imbasnya. Pak Jeremy itu punya kuasa buat nyetop izin tambang papaku juga." Pevita berdiri, mengambil tas Hermesnya. "Jadi, mulai hari ini, kita selesai. Jangan hubungi aku lagi. Jangan datang ke rumah atau kantorku. Anggap kita nggak pernah kenal." "Pev, tunggu." Jeffrey ikut berdiri, panik. Ia memegang lengan Pevita. "Kamu nggak bisa giniin aku. Aku udah ceraiin Maudy demi kamu. Aku udah korbankan semuanya buat kamu." Pevita menepis tangan Jeffrey kasar. Suaranya meninggi, menarik perhatian pengunjung restoran lain. "Siapa suruh kamu bodoh?" hardik Pevita. "Kamu buang berlian demi mungut batu kali kayak aku, itu salah kamu sendiri. Maudy itu istri yang sempurna, Jeff. Dia pinter, sabar, dan ternyata anaknya orang hebat. Dan kamu sia-siain dia? Cih. Laki-laki nggak punya otak kayak kamu nggak pantas dapat siapa-siapa." Pevita mengeluarkan selembar uang 100.000, meletakkannya di meja. "Ini buat bayar kopi aku. Sisanya kamu bayar sendiri. Bye, Jeffrey." Pevita melenggang pergi dengan anggun, meninggalkan Jeffrey yang berdiri mematung di tengah restoran mewah. Orang-orang menatapnya dengan tatapan kasihan dan jijik. Jeffrey merosot duduk kembali di kursinya. Kartu kredit di dompetnya terasa berat. Harapan terakhirnya baru saja berjalan keluar pintu, membawa serta masa depan yang ia impikan. Kini ia sendirian. Tanpa istri, tanpa selingkuhan, tanpa uang, dan dengan musuh yang terlalu kuat untuk dilawan. Di keheningan restoran itu, Jeffrey akhirnya menyadari satu hal, karma itu nyata, dan ia datang dengan kecepatan penuh. Ballroom Hotel Mulia Senayan malam itu bermandikan cahaya keemasan. Lampu gantung kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memayungi ratusan tamu undangan dari kalangan creme de la creme Jakarta. Pejabat tinggi, konglomerat, hingga selebriti papan atas hadir dalam acara amal tahunan, Charity for Education, yang diselenggarakan oleh yayasan milik keluarga Thomas. Di sudut ruangan, Wulan Guritno berdiri gelisah sambil memegang gelas champagne yang sudah hangat karena terlalu lama digenggam. Ia, Jeffrey, dan Nikita berhasil masuk menggunakan undangan lama yang sebenarnya ditujukan untuk mendiang suaminya. Penampilan mereka tampak dipaksakan. Gaun Wulan adalah koleksi lama 5 tahun lalu yang sudah agak sempit di bagian pinggang, sementara jas Jeffrey terlihat kusut karena tidak sempat dilaundry profesional. "Ma, kita ngapain di sini sih? Orang-orang ngeliatin kita aneh," bisik Nikita risih. Ia menyadari tas branded yang dibawanya adalah tas palsu kualitas KW Super, karena tas aslinya sudah dijual kemarin untuk bayar listrik.
Diam kamu. Ini kesempatan terakhir kita cari investor, desis Wulan. Banyak orang kaya di sini. Kita harus cari muka. Senyum. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Sorot lampu spotlight mengarah ke tangga utama yang melengkung indah. Hadirin sekalian, mari kita sambut tuan rumah malam ini. Bapak Jeremy Thomas dan putrinya, Maudy Ayunda Thomas. Suara MC menggema. Musik orkestra mengalun megah. Dari puncak tangga, Jeremy Thomas turun dengan gagah menggandeng putrinya. Semua mata tertuju pada Maudy. Malam itu, Maudy tampak menakjubkan. Ia mengenakan gaun malam berbahan sutra merah marun rancangan desainer Paris yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan aura kekuasaan dan keanggunan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian satu set dengan antingnya. Berlian itu berkilau menyakitkan mata. Berlian asli yang harganya mungkin bisa membeli seluruh aset keluarga Jeffrey yang tersisa. Wulan ternganga. Gelas di tangannya nyaris jatuh. Itu Maudy. Menantunya yang dulu setiap pagi memakai daster lusuh dan bau bawang, kini berdiri bak seorang ratu yang menatap rakyat jelata dari singgasana. Dia cantik banget. Gumam Jeffrey tanpa sadar. Hatinya mencelos. Rasa penyesalan itu datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Maudy dan ayahnya menuruni tangga, menyalami para tamu VIP. Wulan, dengan sisa-sisa keberanian, atau ketidaktahumaluan, menarik tangan Jeffrey dan Nikita untuk menerobos kerumunan mendekati Maudy. Maudy. Maudy, panggil Wulan dengan suara yang dibuat seakrab mungkin. Maudy menoleh. Kerumunan elit di sekitarnya sedikit menyingkir, memberi ruang. Maudy menatap Wulan dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Di sebelahnya, Jeremy Thomas menatap tajam, siap meledak, tapi Maudy menepuk tangan ayahnya pelan, memberi kode, biar aku yang urus. Ah, Nyonya Wulan, sapa Maudy. Suaranya tenang, renyah, dan berwibawa. Senang melihat Anda bisa hadir. Saya kira undangan itu sudah kadaluarsa sejak suami Anda meninggal. Wajah Wulan memerah, tapi ia memaksakan tawa. Ahaha. Kamu bisa aja, Nak Maudy. Mama Tante kangen banget sama kamu. Kita sekeluarga kangen. Jeffrey apalagi, dia sampai sakit mikirin kamu. Wulan mendorong Jeffrey maju. Jeffrey menatap Maudy dengan mata berkaca-kaca. Hai, yang kamu apa kabar? Maudy mengangkat alisnya sebelah. Yang? Maaf, Pak Jeffrey. Saya rasa panggilan itu sudah tidak pantas. Nama saya Maudy. Maudy, please. Jeffrey mencoba meraih tangan Maudy. Maudy mundur selangkah dengan anggun. Jangan sentuh saya, Pak Jeffrey. Gaun ini harganya mahal. Saya tidak mau ada noda kotoran atau keringat orang yang tidak tahu diri menempel di sini. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi dampaknya seperti bom atom. Beberapa tamu di sekitar mereka menahan napas. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu mantan suaminya ya? Iya, yang selingkuh itu kan. Kasihannya, buang berlian demi batu kali. Wulan yang merasa dipermalukan mencoba menyerang balik dengan halus. Maudy, jangan sombong begitu dong. Dulu kan mama yang ajarin kamu masak, ngurus rumah. Mengurus rumah? Potong Maudy sambil tertawa kecil. Maksud Anda, menjadikan saya pembantu gratisan? Oh, Tante Wulan, terima kasih untuk pelajarannya. Berkat Anda, saya jadi tahu bedanya keluarga terhormat dan keluarga yang butuh belas kasihan. Maudy memberi isyarat pada pelayan yang lewat membawa nampan minuman. Ia mengambil segelas air mineral, lalu menyodorkannya pada Wulan. Minumlah, Tante. Bibir Tante terlihat kering. Mungkin karena terlalu banyak bicara omong kosong. Tanpa menunggu balasan, Maudy berbalik badan. Permisi, saya harus menyapa tamu yang levelnya setara dengan saya. Maudy berlalu, meninggalkan Wulan, Jeffrey, dan Nikita yang berdiri mematung di tengah pesta, menjadi tontonan dan bahan tertawaan satu ballroom. Keesokan harinya, serangan Maudy berlanjut ke target berikutnya, Nikita Willy. Nikita sedang duduk di sebuah kafe murah, mencoba melakukan live streaming di akun cadangannya untuk jualan produk langsing abal-abal demi menyambung hidup.
Ia berusaha tersenyum ceria di depan kamera ponselnya. Hai guys. Promo spesial hari ini, beli satu gratis satu. Tiba-tiba, kolom komentarnya banjir dengan ujaran kebencian. Penipu. Maling. Kakak ipar jahat. Balikin berlian Maudy. Apaan sih ini? Nikita bingung. Jumlah penonton live-nya melonjak drastis dari 50 orang menjadi 5.000 orang dalam hitungan menit. Notifikasi WhatsApp-nya berbunyi ting-ting-ting tanpa henti. Teman-temannya mengirimkan sebuah tautan video yang sedang viral di Lambe Turah dan semua akun gosip besar. Judul videonya, eksklusif. Kebenaran di balik tuduhan pencurian menantu menteri. Tangan Nikita gemetar saat membuka video itu. Itu adalah rekaman CCTV dari kamar Nikita sendiri. Rupanya, Maudy, atas saran ayahnya yang paranoid soal keamanan, pernah memasang CCTV tersembunyi berukuran mikro di beberapa sudut rumah untuk keamanan, yang bahkan tidak diketahui oleh Wulan dan Nikita. Di video itu terlihat jelas tanggal dan jam kejadian, pencurian, dulu. Nikita masuk ke kamar dengan sempoyongan karena mabuk. Ia melepaskan kalung berliannya, lalu dengan sengaja menyelipkannya ke dalam kantong jas Jeffrey yang tergantung di kursi. Kemudian ia tertawa sendiri dan bergumam, biar besok gue tuduh si upik abu itu yang nyolong. Biar diusir. Video berlanjut ke adegan keesokan harinya, saat Nikita berakting histeris menuduh Maudy, dan Maudy menangis sambil bersumpah tidak mengambilnya. Video itu ditutup dengan teks, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Keadilan untuk Maudy. Nikita membanting ponselnya ke meja. Wajahnya pucat pasi. Pengunjung kafe mulai menatapnya. Beberapa orang berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Itu cewek yang divideokan? Iya, yang nuduh iparnya maling padahal dia sendiri yang ngumpetin. Jahat banget ya mukanya. Seorang pelayan kafe datang menghampiri Nikita dengan wajah masam. Mbak, maaf. Manajer saya minta Mbak pergi dari sini. Pengunjung lain komplain. Mereka nggak nyaman ada public enemy di sini. Apa? Gue pembeli. Pembeli adalah raja, bentak Nikita. Raja yang punya duit dan akhlak. Mbak, silakan keluar sebelum kami panggil satpam. Balas pelayan itu tegas. Nikita keluar dari kafe sambil menutupi wajahnya dengan tas. Ponselnya terus berdering. Telepon dari brand kosmetik yang mengontraknya. Halo? Angkat Nikita. Nikita, kami dari manajemen Beauty Glow. Kami memutus kontrak sepihak. Dan kami menuntut pengembalian uang muka sebesar 500 juta rupiah plus ganti rugi pencemaran nama baik brand, karena brand ambasador kami terlibat tindak kriminal dan asusila. Tapi Pak, itu video editan. Jangan bohong. Pakar telematika sudah konfirmasi itu asli. Siapkan pengacara kamu. Surat somasi kami kirim hari ini. Sambungan diputus. Nikita ambruk di trotoar. Kakinya lemas. Karirnya sebagai influencer dan sosialita hancur dalam semalam. Maudy tidak perlu menyentuhnya sedikit pun untuk membunuhnya. Cukup dengan satu klik tombol, upload. Serangan Maudy tidak berhenti di serangan sosial. Kini giliran fondasi ekonomi keluarga itu yang dihantam. Di kantor pusat Nicole Group, suasana tegang bukan main. Pintu lobi didobrak masuk oleh 10 orang berseragam rompi bertuliskan KPK dan Dirjen Pajak. Mereka didampingi oleh beberapa polisi bersenjata lengkap. Jeffrey yang sedang melamun di ruangannya kaget, setengah mati saat pintu ruangannya dibuka paksa. Selamat siang, Pak Jeffrey Nicole, kata ketua tim penyidik dengan dingin. Ia menunjukkan surat tugas. Kami membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan aset atas dugaan penggelapan pajak korporasi, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Apa? Tapi mama saya bilang pajak sudah beres. Gagap Jeffrey. Ibu Wulan Guritno adalah tersangka utama. Dan Anda sebagai direktur utama ikut bertanggung jawab, karena menandatangani laporan palsu tersebut. Di saat yang bersamaan, di rumah Wulan. Wulan sedang sibuk memasukkan perhiasan dan uang tunai ke dalam koper, berniat kabur ke Singapura setelah melihat berita tentang Nikita. Namun, ia terlambat. Pintu rumahnya diketuk keras. Buka pintu. Ini polisi. Wulan panik. Ia berlari ke pintu belakang, tapi di sana sudah ada polisi yang berjaga.
Ibu Wulan Guritno, Anda kami tangkap. Saya nggak salah. Ini fitnah. Ini pasti kerjaan Jeremy Thomas. Teriak Wulan histeris saat tangannya diborgol. Anda bisa jelaskan di pengadilan, kata polisi itu datar. Fakta yang terbongkar kemudian sungguh mencengangkan publik. Hasil audit forensik, yang timnya dikirim secara anonim oleh Maudy, menemukan bahwa Wulan selama ini memanipulasi pembukuan perusahaan. Uang proyek yang seharusnya untuk beli bahan bangunan berkualitas, ia pakai untuk beli tas mewah, liburan ke Eropa, dan perawatan kecantikan. Akibatnya, banyak proyek gagal dan perusahaan terlilit utang. Lebih parah lagi, Wulan menggunakan rekening pribadi atas nama sopir dan pembantu untuk menampung dana gelap itu. Berita penangkapan Wulan dan pemeriksaan Jeffrey menjadi headline di semua stasiun TV. Breaking news, ibu dan anak keluarga pengusaha J ditangkap terkait skandal pajak 100 miliar. Di mansion mewahnya, Maudy menonton berita itu sambil menyisir rambutnya. Jeremy Thomas duduk di sebelahnya sambil membaca koran. Puas, nak? Tanya Jeremy. Belum, Pak, jawab Maudy tenang. Ini baru proses hukum. Hukuman sosial dan mentalnya belum selesai. Aku ingin Jeffrey datang padaku. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Jeffrey tidak ditahan, ia hanya dikenakan wajib lapor karena statusnya masih saksi yang bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Namun, rekeningnya sudah benar-benar nol. Kartu kredit diblokir. Mobil disita. Sore itu, hujan turun deras lagi, seolah alam mendukung drama kehidupan Jeffrey. Ia tidak punya uang untuk naik taksi online. Ia berjalan kaki dari kantor polisi ke kawasan Menteng, menempuh jarak 5 km dengan sepatu pantofel yang mulai jebol. Ia sampai di depan gerbang mansion Maudy dalam keadaan basah kuyup, menggigil, dan menyedihkan. Persis seperti kondisi Maudy saat diusir dulu. Bedanya, Maudy punya ayah yang menjemput. Jeffrey tidak punya siapa-siapa. Jeffrey berdiri di depan pagar besi yang kokoh. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri menunduk, menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Sebuah payung hitam terlihat mendekat dari balik gerbang. Itu bukan Maudy, tapi Pak Ujang, kepala pelayan. Pak Ujang membuka pintu kecil di samping gerbang. Non Maudy bersedia menemui Anda. Tapi tidak di dalam rumah. Hanya di pos satpam. Jeffrey mengangguk lemah. Terima kasih, Pak Ujang. Di pos satpam yang hangat, Maudy duduk di kursi kayu dengan elegan. Ia memakai pakaian santai rumah yang harganya mungkin cukup untuk makan Jeffrey setahun. Wajahnya segar, kontras dengan Jeffrey yang kucel dan bau apek. Jeffrey langsung bersimpuh di kaki Maudy. Ia menangis terseduh-seduh. Maudy, maafin aku, Yang. Maafin aku. Maudy tidak menarik kakinya, tapi juga tidak menyentuh Jeffrey. Ia menatap ubun-ubun mantan suaminya itu dengan tatapan kosong. Bangun, Jeffrey. Jangan kotori lantai pos satpam Pak Ujang, kata Maudy dingin. Jeffrey mendongak, matanya merah bengkak. Aku salah, Maudy. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku dipaksa mama. Kamu tahu kan mama kayak gimana? Aku nggak punya pilihan. Aku cuma anak yang takut sama orang tua. Stop, potong Maudy. Suaranya tidak keras, tapi penuh penekanan. Berhenti menyalahkan ibumu. Berhenti berlindung di balik kata, berbakti. Maudy mencondongkan tubuhnya sedikit. Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu, Jeffrey? Bukan karena kamu miskin. Bukan karena ibumu jahat. Tapi karena kamu tidak punya tulang punggung. Saat ibumu menghinaku, kamu diam. Saat kakakmu memfitnahku, kamu diam. Saat mereka melempar koperku, kamu diam. Diam itu bukan emas, Jeffrey. Diam itu persetujuan. Kamu setuju istri kamu diinjak-injak. Aku janji bakal berubah, Maudy. Aku bakal kerja keras. Aku bakal tinggalin Mama dan Nikita. Kita mulai lagi dari nol ya. Aku masih cinta sama kamu. Demi Tuhan, aku nggak pernah cinta sama Pevita. Itu cuma karena uang. Maudy tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Kamu baru saja mengakui kalau kamu mau menikahi wanita lain demi uang. Dan sekarang, kamu mau balik ke aku karena apa?
Karena aku ternyata kaya? Karena aku anak menteri? Bukan. Karena aku sadar aku butuh kamu. Kamu tidak butuh aku, Jeffrey. Kamu butuh inang. Kamu itu parasit. Dulu kamu nempel ke ibumu, lalu mau nempel ke Pevita, sekarang mau nempel ke aku lagi. Maudy berdiri, merapikan pakaiannya. Dengar baik-baik, Jeffrey Nicole. Pintu hatiku sudah tertutup, digembok, dan kuncinya sudah kubuang ke laut. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Kamu cuma orang asing yang kebetulan pernah satu kartu keluarga denganku. Maudy, tolong aku nggak punya tempat tinggal. Rumah mau disita besok. Aku harus tidur di mana? Maudy menatap Jeffrey lekat-lekat. Di jalanan. Di tempat kamu membuang koperku. Rasakan dinginnya. Rasakan malunya. Mungkin itu bisa menumbuhkan sedikit karakter di jiwamu yang kerdil itu. Maudy berbalik dan berjalan kembali ke Mansion. Maudy, teriak Jeffrey putus asa. Pak Ujang menahan bahu Jeffrey. Silakan keluar, Mas. Sebelum anjing dilepas. Jeffrey didorong keluar pagar. Gerbang tertutup. Kunci diputar. Klik. Suara itu adalah suara akhir dari segala harapan Jeffrey. Hari eksekusi tiba. Matahari bersinar terik, seolah ingin menyoroti setiap detail kehancuran keluarga Jeffrey. Rumah di Pondok Indah itu sudah dikelilingi oleh petugas jurusita pengadilan dan pihak bank. Truk-truk besar parkir di depan rumah untuk mengangkut barang-barang berharga yang tersisa sebagai pembayaran sebagian utang. Jeffrey dan Nikita duduk di trotoar seberang jalan. Mereka hanya bisa menonton. Wulan masih di tahanan polisi, jadi ia tidak melihat momen menyakitkan ini secara langsung, tapi mungkin itu lebih baik baginya. Petugas mulai mengeluarkan sofa, TV, lukisan, lemari. Orang-orang berkerumun menonton. Bu Susi dan ibu-ibu komplek lainnya tentu saja ada di barisan depan, merekam kejadian itu sambil bergunjing ria. Duh, kasihan ya. Dulu sombongnya minta ampun, sekarang kursi aja ditarik bang. Celetuk Bu Susi keras-keras, sengaja agar didengar Nikita. Nikita hanya menunduk dalam. Ia memakai masker dan topi, mencoba menyembunyikan wajahnya. Tapi semua orang tahu itu dia, mantan selebgram yang kini jadi public enemy. Seorang petugas naik ke tangga lipat di depan pilar rumah. Ia membawa stiker besar berwarna merah menyala dengan tulisan putih tebal. Tanah dan bangunan ini disita oleh negara BAN dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat stiker itu ditempelkan, Jeffrey memejamkan mata. Rumah masa kecilnya. Rumah tempat ia tumbuh. Rumah tempat ia dulu membawa Maudy masuk sebagai pengantin baru. Semuanya hilang. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di dekat kerumunan. Kaca jendela belakang turun perlahan. Jeffrey membuka mata dan melihatnya. Maudy ada di dalam mobil itu. Ia memakai kacamata hitam besar. Ia tidak turun. Ia hanya melihat dari jauh. Tatapan mereka bertemu sejenak. Jeffrey berharap ada secercah iba di mata Maudy. Tapi yang ia lihat di balik kacamata hitam itu, hanyalah bayangan dirinya sendiri yang menyedihkan. Maudy menekan tombol jendela, menutup kaca mobilnya kembali. Mobil itu perlahan melaju pergi, meninggalkan debu yang menerpa wajah Jeffrey. Habis sudah, bisik Jeffrey. Semuanya habis. Di sampingnya, Nikita menangis tanpa suara. Perut mereka lapar. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Malam ini, mereka benar-benar akan menjadi apa yang dulu mereka tuduhkan pada Maudy. Pengemis hina. Sementara itu, di dalam mobil yang sejuk, Maudy melepas kacamata hitamnya. Ia menghela napas panjang. Ada rasa lega yang luar biasa di dadanya. Beban 2 tahun itu terangkat sudah. Pak Ujang, panggil Maudy ke sopir. Ya, Non. Ke kantor yayasan. Kita punya banyak pekerjaan. Saya mau bikin program beasiswa untuk perempuan-perempuan korban KDRT dan penelantaran. Saya nggak mau ada wanita lain yang merasakan apa yang saya rasakan. Siap, Non. Ide yang mulia sekali. Maudy tersenyum. Balas dendam terbaik bukan hanya menghancurkan musuh, tapi bangkit menjadi lebih kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Babak kehancuran keluarga Jeffrey sudah selesai. Kini saatnya babak baru kehidupan Maudy dimulai. Tapi,
masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Vonis pengadilan untuk Wulan dan perceraian resmi. Itu akan menjadi penutup peti mati masa lalu Maudi. Aroma lembab yang menyengat langsung menusuk hidung begitu pintu besi berat itu bergeser terbuka. Bukan aroma parfum mahal atau pewangi ruangan lavender yang biasa dihirup Wulan Guritno, melainkan bau keringat basi, lantai semen dingin, dan keputusasaan. Di dalam sel tahanan rutan pondok bambu yang sempit itu, Wulan duduk meringkuk di pojok. Rambutnya yang dulu selalu diblow sempurna kini kusut masai, beruban di sana-sini yang tak lagi tertutup ket rambut. Wajahnya kusam, tanpa make-up, memperlihatkan kerutan-kerutan tua yang selama ini ia sembunyikan di balik suntikan botoks. Tahanan Wulan. Ada kunjungan, teriak sipir wanita dengan suara berat. Wulan mengangkat kepalanya lemah. Ada secercah harapan di matanya. Apakah pengacaranya berhasil menangguhkan penahanan? Atau mungkin ada keajaiban? Ia berjalan tertatih menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Di seberang sana, duduk sosok kurus dengan wajah tirus dan mata cekung. Nikita Willy. Wulan hampir tidak mengenali putrinya sendiri. Nikita memakai kaos oblong lusuh dan celana jeans yang warnanya sudah pudar. Tidak ada lagi nail art di kukunya, tidak ada bulu mata palsu. Nikita. Wulan menempelkan telapak tangannya ke kaca. Gimana? Kamu sudah hubungi Om Burhan? Dia mau bantu Mama kan? Nikita menggeleng pelan, air matanya langsung tumpah. Gak ada yang mau bantu kita, Ma. Om Burhan, Tante Lisa, semua teman sosialita Mama, mereka blokir nomor aku. Mereka bilang gak mau terseret kasus pencucian uang. Kurang ajar. Wulan memukul meja, tapi tenaganya lemah. Dulu waktu Mama jaya, mereka yang paling rajin minta traktir. Sekarang Mama susah, mereka buang muka. Kita benar-benar habis. Ma, isak Nikita. Rumah sudah disita bank. Mobil, perhiasan, semua aset Mama diambil negara. Aku sama Jeffrey sekarang tinggal di kos-kosan petak di gang sempit daerah Jakarta Timur. Panas, Ma, banyak nyamuk. Aku nggak betah. Hati Wulan hancur mendengar keluhan putrinya. Ia yang selama ini memanjakan Nikita bak putri raja, kini membiarkannya hidup seperti rakyat jelata. Jeffrey mana? Kenapa dia nggak ikut? Tanya Wulan. Nikita menyeka hidungnya dengan punggung tangan. Jeffrey kerja, Ma. Dia jadi kuli angkut di pasar induk. Cuma itu kerjaan yang mau terima dia tanpa ijazah dan SKCK bersih. Dia malu ketemu Mama. Wulan ternganga. Jeffrey Nicole, putra kebanggaannya, direktur utama yang selalu tampil necis, kini menjadi kuli panggul? Ini semua gara-gara Maudi? Desis Wulan, kebencian masih membakar matanya. Perempuan ular itu? Ma, sadar, potong Nikita tajam. Ini bukan salah Maudi sepenuhnya. Ini karena kita serakah. Coba kalau dulu Mama nggak maksa Jeffrey cerai, kita masih tinggal enak di Pondok Indah. Kita yang salah langkah, Ma. Wulan terdiam. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca pembatas. Tua, jelek, dan menyedihkan. Waktu habis, bentak sipir. Ma, aku nggak tahu kapan bisa kesini lagi. Ongkos kesini mahal. Mama jaga diri ya. Nikita berdiri, lalu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan ibunya yang meraung tanpa suara di balik kaca kedap suara. Di selnya yang dingin malam itu, Wulan Guritno akhirnya menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan penyesalan yang teramat dalam. Bayangan wajah Maudi yang dulu ia suruh mencuci piring melintas. Andai waktu bisa diputar, ia akan mencuci kaki menantunya itu setiap hari. 2 minggu kemudian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipenuhi awak media. Kasus perceraian Putri Menteri Pertahanan Jeremy Thomas dengan Jeffrey Nicole menjadi topik hangat nasional. Judul-judul clickbait bertebaran di internet, akhir tragis pernikahan Upik Abu dan Pangeran bangkrut. Di ruang sidang utama, Maudi Ayunda duduk tenang di kursi penggugat. Ia didampingi oleh tim kuasa hukum elit, dipimpin oleh pengacara kondang bergaya flamboyan yang cincin berliannya berkilauan setiap kali ia menggerakkan tangan. Hotman Paris, hadir sebagai ketua tim hukum Maudi. Maudi tampil sederhana namun berkelas. Blazer putih bersih, celana bahan hitam, dan rambut yang diikat rapi.
Wajahnya bersinar, memancarkan aura kemenangan yang tenang. Di sisi lain, Jeffrey Nicole duduk di kursi tergugat. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya menggelap karena terbakar matahari, tubuhnya kurus, dan ia hanya didampingi pengacara publik yang disediakan negara, karena ia tak mampu menyewa pengacara swasta. Hakim ketua mengetuk palu. Sidang dibuka. Proses berjalan cepat. Bukti-bukti penelantaran, kekerasan verbal, rekaman CCTV, dan perselingkuhan, saksi mata Pevita Pierce yang memberikan keterangan tertulis, sudah lebih dari cukup. Namun, Jeffrey, melalui pengacaranya, mencoba satu langkah putus asa terakhir. Yang mulia, kata pengacara Jeffrey ragu-ragu. Tergugat memohon kebijaksanaan majelis hakim terkait pembagian harta Gonogini. Selama 2 tahun pernikahan, tergugat merasa telah memberikan nafkah batin dan keberatan. Yang mulia, potong Hotman Paris lantang sambil mengangkat tangannya yang penuh cincin. Istilah, harta Gonogini, tidak relevan dalam kasus ini. Klien kami, Ibu Maudy Ayunda Thomas, memiliki bukti perjanjian pranikah atau prenuptial agreement yang sah. Jeffrey tersentak kaget. Perjanjian apa? Aku nggak pernah tanda tangan. Hotman Paris maju ke meja hakim, menyerahkan dokumen tebal. Silakan diperiksa. Ini dokumen yang ditandatangani saudara Jeffrey Nicole 2 hari sebelum pernikahan. Di sana tertulis jelas, pemisahan harta sepenuhnya. Apa yang menjadi milik istri tetap milik istri, dan sebaliknya. Jeffrey memutar otaknya, mencoba mengingat. 2 hari sebelum nikah, saat itu ia sedang mabuk cinta. Maudy menyodorkan tumpukan berkas administrasi KUA. Katanya hanya formalitas. Jeffrey yang saat itu meremehkan Maudy sebagai gadis desa miskin, langsung menandatangani semuanya tanpa membaca. Ia pikir, apa sih harta yang dimiliki gadis miskin ini? Paling cuma baju bekas. Ternyata, itu adalah jebakan Batman. Maudy, atau mungkin ayahnya yang cerdas, sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk sejak awal. Bodoh. Rutuk Jeffrey pada dirinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Hakim memeriksa berkas itu, mengangguk, lalu menatap Jeffrey. Dokumen ini sah di mata hukum. Tanda tangan asli di atas materai. Dengan demikian, tuntutan harta Gonogini ditolak. Tok. Memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat sepenuhnya. Hak asuh tidak dipersoalkan karena tidak ada anak. Tergugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Jeffrey tertunduk lesu. Rp500.000. Bahkan untuk membayar biaya perkara pun, ia harus meminjam uang Nikita nanti. Saat sidang usai, Maudy berdiri menyalami hakim, lalu berjalan keluar. Jeffrey mengejarnya di koridor pengadilan. Maudy, tunggu. Maudy berhenti, tapi tidak berbalik. Bodyguard berbadan besar langsung menghalangi langkah Jeffrey. Minggir. Aku cuma mau ngomong sebentar, teriak Jeffrey. Maudy memberi isyarat pada pengawalnya untuk memberi celah. Ia berbalik, menatap mantan suaminya itu. Tatapannya datar, seperti melihat orang asing yang numpang lewat. Ada apa lagi, Jeffrey? Sidang sudah selesai. Kita sudah bukan siapa-siapa, kata Maudy. Maudy, apa nggak ada sedikit pun rasa kasihan di hati kamu? Tanya Jeffrey dengan suara parau. Lihat aku. Aku hancur. Mama di penjara. Nikita jualan gorengan sekarang. Aku kuli panggul. Apa ini belum cukup buat nebus dosa kami? Maudy menghela napas panjang. Jeffrey, dengerin aku. Kehancuran kalian bukan karena aku dendam. Tapi karena kalian menuai apa yang kalian tanam. Aku cuma membiarkan hukum alam bekerja. Kalau saja dulu kamu punya sedikit hati nurani untuk membelaku di depan ibumu, mungkin ceritanya akan beda. Maudy melangkah mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat Jeffrey merinding. Bersyukurlah aku cuma mengambil hartamu, bukan nyawamu. Ayahku, Jeremy Thomas, dia seorang jenderal. Kamu tahu apa yang bisa dia lakukan kalau aku tidak menahannya? Kamu masih bisa bernapas hari ini adalah bentuk belas kasihanku yang terakhir. Jeffrey terpaku. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia baru sadar betapa dekatnya ia dengan kematian. Selamat tinggal,
Jeffrey. Semoga sukses dengan hidup barumu, ucap Maudy, lalu berjalan pergi diiringi kilatan blitz kamera wartawan, meninggalkan Jeffrey yang berdiri sendirian di lorong pengadilan yang dingin. 6 bulan berlalu. Jakarta masih sibuk seperti biasa, tidak peduli dengan nasib 1 atau 2 orang yang jatuh miskin. Di sebuah mall mewah di Jakarta Pusat, Jeffrey Nicole sedang mengepel lantai marmer di area food court. Ia mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda yang kebesaran. Topi menutupi sebagian wajahnya, takut ada kenalannya yang melihat. "Mas, ini mejanya kotor. Cepetan dibersihin dong, lelet amat," bentak seorang pelanggan remaja yang menumpahkan minuman soda. "Iya, Pak. Maaf, Pak," jawab Jeffrey otomatis, lalu buru-buru mengelap meja itu. Dulu, dia yang duduk di kursi itu. Dia yang membentak pelayan. Sekarang, roda kehidupan telah berputar 180 derajat dan melindasnya tanpa ampun. Saat sedang memeras kain pel, mata Jeffrey tertuju pada layar videotron raksasa yang menempel di dinding atrium mall. Sebuah iklan layanan masyarakat sedang diputar. Di layar raksasa itu, muncul wajah Maudy Ayunda. Cantik, anggun, bersinar. Ia sedang berbicara di podium PBB, mewakili Indonesia dalam konferensi pemberdayaan perempuan. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak pernah menangis. Suara Maudy terdengar jernih dari speaker mall, tapi wanita yang mampu membangun istana dari batu bata yang dilemparkan orang-orang untuk melukainya. Tepuk tangan membahana di video itu. Kamera menyorot Jeremy Thomas yang duduk di barisan depan, menatap putrinya dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Jeffrey berhenti mengepel. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Dadanya sesak. Rasa sakit yang amat sangat menghantam ulu hatinya. Itu istrinya. Mantan istrinya. Wanita yang pernah tidur di sebelahnya. Wanita yang pernah ia bentak karena masakan kurang asin. Wanita yang ia usir demi uang. Sekarang, wanita itu terbang tinggi di angkasa, tak tersentuh. Sementara dia hanyalah debu di lantai mall ini. "Weh, bengong aja. Kerja," tegur supervisor cleaning service. Jeffrey tersentak. "Siap, Pak." Ia kembali menunduk, menggosok lantai. Air matanya menetes, bercampur dengan air sabun pel yang keruh. Di sudut lain food court, Pevita Pierce sedang makan siang bersama rekan bisnisnya. Ia melihat Jeffrey sekilas. Ia mengenali sosok itu meski memakai seragam cleaning service. Tapi Pevita tidak menyapa. Ia hanya membuang muka, pura-pura tidak kenal, dan melanjutkan makannya. Dunia Jeffrey benar-benar sepi. Penyesalan itu bukan lagi sekadar rasa bersalah, tapi menjadi teman tidurnya setiap malam, menghantuinya seumur hidup. Ia membuang berlian demi batu kerikil, dan sekarang batu kerikil itu pun hilang, menyisakan tangan yang kosong dan kotor. Di lembaga pemasyarakatan wanita, setahun setelah penahanan, Maudy Ayunda melangkah menyusuri lorong blok narapidana. Ia tidak memakai pakaian mewah mencolok, hanya kemeja putih sederhana dan celana panjang, tapi aura kewibawaannya membuat para napi lain segan. Jeremy Thomas menunggu di mobil, membiarkan putrinya menyelesaikan urusannya sendiri. Maudy berhenti di depan sebuah sel. Di dalamnya, Wulan Guritno sedang menjahit kancing baju, pekerjaan wajib bagi napi untuk mendapatkan uang tambahan. "Assalamualaikum, Tante Wulan," sapa Maudy lembut. Wulan mendongak. Jarum di tangannya terjatuh. Ia menatap Maudy tak percaya. Sudah setahun ia tidak melihat wajah itu secara langsung. Maudy terlihat semakin matang dan tenang. "Maudy." Suara Wulan serak. Ia bangkit perlahan, malu dengan kondisinya yang kumal. "Kak, kamu ngapain kesini? Mau ngetawain aku? Mau lihat aku menderita?" "Tidak," jawab Maudy singkat. "Saya kesini untuk mengantar ini." Maudy memberi isyarat pada sipir untuk membukakan pintu sel sebentar. Maudy masuk, meletakkan sebuah koper tua di atas dipan kayu Wulan. Itu adalah koper yang sama. Koper butut yang setahun lalu dilempar Wulan dan Nikita ke jalanan saat hujan deras. Koper yang berisi baju-baju lama Maudy. Wulan menatap koper itu dengan gemetar. "Ini. Saya sudah memperbaikinya. Resletingnya sudah diganti," kata Maudy. "Bukalah." Wulan membuka koper itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya,
Tidak ada baju-baju lusuh Maudi. Koper itu berisi perlengkapan sholat yang bagus, beberapa pasang pakaian hangat yang layak, vitamin, obat-obatan untuk nyeri sendi yang sering dikeluhkan Wulan, dan sebuah amplop tebal. Wulan membuka amplop itu. Isinya uang tunai yang cukup banyak. "Untuk apa ini?" tanya Wulan, air matanya mulai mengalir. "Setelah semua yang aku lakuin ke kamu, kenapa kamu kasih ini?" Maudi menatap lurus ke mata Wulan. Tidak ada kebencian lagi di sana, hanya rasa kasihan yang mendalam. "Karena saya bukan Anda, Tante," jawab Maudi tenang. "Didikan ayah saya mengajarkan, hancurkan kejahatan orang lain dengan kebaikan, agar mereka malu seumur hidup. Uang itu cukup untuk bekal Tante selama di sini, dan sisanya bisa dikirim ke Nikita buat modal usaha kecil-kecilan biar dia nggak perlu jual diri. Gunakan dengan bijak." Wulan ambruk berlutut di kaki Maudi. Ia menangis meraung-raung, memeluk kaki mantan menantunya itu. Kali ini tangisannya tulus. Pertahanan egonya hancur lebur oleh kebaikan yang tak terduga. "Maafin Mama, Maudi, maafin Mama. Mama jahat. Mama dosa besar sama kamu." Maudi tidak menepis, tapi juga tidak membalas pelukan itu. Ia membiarkan Wulan menumpahkan segala penyesalannya. Setelah tangis Wulan mereda, Maudi mundur perlahan. "Saya sudah memaafkan Tante. Dendam itu racun, dan saya sudah membuangnya," kata Maudi. "Tapi, maaf bukan berarti kembali. Hubungan kita selesai sampai di sini. Anggap ini sedekah terakhir saya untuk orang yang pernah saya panggil Ibu." Maudi berbalik badan, melangkah keluar sel. "Maudi," panggil Wulan di sela isaknya. "Terima kasih." Maudi hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Ia berjalan meninggalkan lorong penjara yang suram itu, menuju cahaya matahari di pintu keluar. Langkahnya ringan. Beban masa lalu di pundaknya sudah benar-benar hilang. Koper itu sudah dikembalikan, bukan berisi sampah, tapi berisi pelajaran tentang kemanusiaan. 2 tahun kemudian, sebuah gedung pusat pelatihan berdiri megah di pinggiran Jakarta. Di depannya terpasang pelang nama besar, Yayasan Mutiara Ayunda, Pusat Pemberdayaan Perempuan Mandiri. Hari itu adalah peresmian gedung baru. Ratusan wanita dari berbagai latar belakang, korban KDRT, janda miskin, wanita putus sekolah, hadir dengan wajah penuh harapan. Di tempat ini, mereka diajarkan menjahit, memasak, coding, hingga manajemen bisnis secara gratis. Maudi Ayunda berdiri di atas panggung, menggunting pita peresmian didampingi ayahnya, Jeremy Thomas, yang kini sudah pensiun dari jabatan menteri namun tetap dihormati sebagai tokoh bangsa. Tepuk tangan riuh membahana. Maudi tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah ia miliki. Bukan senyum sinis balas dendam, bukan senyum palsu menahan sakit, tapi senyum kebebasan. Setelah acara selesai, Jeremy menghampiri putrinya di belakang panggung. Ia menepuk bahu Maudi bangga. "Papa bangga sama kamu, Nak. Kamu mengubah rasa sakitmu menjadi obat buat orang lain." "Makasih, Pak." Maudi memeluk ayahnya. "Kalau bukan karena Papa yang jemput Maudi waktu itu, mungkin Maudi nggak akan berdiri di sini." "Ngomong-ngomong," Jeremy berdehem pelan, "tadi ada tamu yang nitip surat di pos satpam depan. Katanya nggak berani masuk." Jeremy menyerahkan secari kertas kucel yang terlipat rapi. Maudi membukanya. Tulisan tangan yang ia kenal, tulisan cakar ayam Jeffrey. "Untuk Maudi, selamat atas peresmian yayasannya. Aku lihat di TV. Kamu hebat. Aku cuma mau bilang, aku sekarang sudah jadi mandor di gudang beras. Gajinya halal. Aku sama Nikita mulai nabung buat buka warung nasi kecil. Terima kasih sudah menampar kami dengan keras. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jadi anak mama yang gak berguna selamanya. Sakit, tapi itu obat yang aku butuhkan. Berbahagialah, Maudi. Kamu pantas mendapatkannya. Jeffrey." Maudi melipat surat itu, lalu tersenyum tipis. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa benci. Hanya rasa damai mengetahui bahwa mereka sudah menemukan jalan hidup masing-masing, meski di dunia yang berbeda kasta. "Surat dari siapa?" tanya Jeremy. "Dari masa lalu, Pak," jawab Maudi santai. Ia merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah.
Sudah tidak penting lagi. Maudi menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Ia bukan lagi Upik Abu yang mengharapkan pangeran berkuda putih. Ia adalah sang ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Ia adalah Maudi Ayunda Thomas, putri sang jenderal, wanita yang menolak untuk menyerah pada takdir. Ayo pulang, Pak. Besok masih banyak kerjaan, ajak Maudi. Jeremy mengangguk, merangkul pundak putrinya. Mereka berjalan beriringan menuju mobil, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang cerah benderang. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan pembalasan darah, tapi dengan kemenangan yang sejati. Hidup bahagia, sukses, dan bermanfaat, tanpa menengok ke belakang lagi. Ngok 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 ke belakang